Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi oi. Perkenalkan, saya Muadin, penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Mesuji. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang inovasi daerah yang saya ajukan adalah tentang teknik meracik nutrisi hidroponik dengan mudah. Hidroponik merupakan salah satu alternatif budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Jadi semata-mata mengandalkan kerja dari air. Menariknya bahwa dalam berbudidaya tanaman secara hidroponik, kita tidak membutuhkan lahan yang luas, tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta tidak tergantung dengan musim. Larutan nutrisi hidroponik sendiri merupakan larutan air yang di dalamnya terdapat unsur-unsur hara yang diberikan secara terus-menerus pada tanaman. Tanaman secara umumnya membutuhkan sekitar 16 unsur hara, baik unsur hara makro dan mikro. Nah, pada nutrisi hidroponik ini sendiri, bagi para hobi dan penggiat hidroponik, nutrisi hidroponik ini dikenal dengan istilah AB mix. Nah, AB mix sendiri ini menandakan bahwa jenis nutrisi pada budidaya hidroponik ini terdapat dalam dua jenis larutan nutrisi, yaitu larutan nutrisi A seperti ini dan larutan nutrisi B. Kenapa dipisahkan? Karena terdapat unsur hara yang dalam konsentrasi tinggi itu tidak dapat digabungkan satu dengan yang lain, terutama adalah unsur hara kalsium dan fosfat. Untuk bahan-bahannya sendiri, di sini ada jenis-jenis pupuk, yaitu ada 8 jenis pupuk yang digunakan, ada MKP, ada magnesium sulfat, ada kalsium nitrat, ada kalium nitrat, ada chelat Fe, chelat besi, ada mikromajemuk lainnya, ada ZA dan ada ZK. Nah, selain itu nanti kita akan dibantu dengan timbangan digital. Ada 2, yaitu timbangan digital yang untuk volume pupuknya yang lebih besar, dan ini adalah untuk bahan-bahan yang volume pupuknya lebih kecil. Nah, selain itu untuk kita melakukan perhitungan ini nanti akan dibantu dengan aplikasi yang bernama Hydrobuddy. Nah, Hydrobuddy ini adalah aplikasi open source yang dapat kita download secara gratis di website Science Hydroponic, sehingga kita akan melakukan perhitungannya untuk masing-masing unsur haranya sendiri. Ini sangat mudah. Baik, adapun tujuan dari inovasi daerah yang saya lakukan ini adalah yang pertama, melakukan diseminasi teknologi budidaya tanaman secara hidroponik. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat dalam berbudidaya tanaman secara hidroponik. Yang ketiga adalah pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal. Dan manfaat yang diharapkan dari inovasi ini adalah, yang pertama adalah meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Yang kedua adalah wahana pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari masing-masing unsur hara dengan menggunakan aplikasi Hydrobuddy. Baik, kita teruskan selanjutnya, yaitu perhitungan unsur hara dari masing-masing pupuk ini menggunakan aplikasi Hydrobuddy. Kita masuk ke aplikasinya Hydrobuddy. Nah, Hydrobuddy seperti ini. Kita langsung masuk ke main page. Nah, di main page ini ada elemen, ada target konsentrasi. Nanti yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah masalah substance selection. Nah, yang perlu kita perhatikan yang substance selection ini. Nah, kita klik. Nah, disinilah tempat kita memasukkan kandungan dari masing-masing pupuk yang akan kita gunakan dalam meracik nutrisi hidroponik. Misalkan di sini kita sudah punya data yang sebelumnya. Nah, seperti ini datanya, misalkan kalsium nitrat.
kita coba kita buatkan database custom, kita tulis namanya kalsium nitrat. Nah, ini mau kita tulis sama juga boleh. Nah, ini tipenya adalah A. Di sini nitratnya, kandungan nitratnya adalah 14,4. Nitratnya 14,4. Amoniumnya 1,1, CaO-nya 26. Misalkan di sini harganya kita masukkan 25.000. Itu database. Nah, kita cari. Tadi kalsium nitratnya ada 2. Nah, kita masukkan. Nah, di sini yang pertama sudah kita masukkan kalsium nitrat. Jadi begitu juga dengan yang kalsium nitrat, kelat Fe, DHA, MKP dan sebagainya. Karena ini sudah saya buat, tinggal kita masukkan saja. Kalau sudah, kita oke saja, kita tutup saja. Nah, selanjutnya yang kedua di sini adalah kita mengisi target konsentrasi. Target konsentrasi ini inilah seni dalam meracik nutrisi hidroponik maksudnya. Nah, misalkan kita belum paham ini, kita bisa melihat database atau target konsentrasi yang hasil racikan dari ahli-ahli hidroponik di dunia. Misalkan kita tinggal pilih select formulation from DB. Kita lihat di sini misalkan ini untuk lactose secara umum atau selada secara umum, ini misalkan dari Howard Test. Nah, secara otomatis di sini target konsentrasi sudah terisi. Nah, nanti kita tinggal hitung. Nah, namun misalkan kita sudah ada yang misalkan guys seperti saya sudah ada beberapa yang saya formulasikan, misalkan sayuran 1. Nah, ini sudah terisi. Nah, untuk volume, misalkan volume ini kita akan membuat larutan stok A itu misalkan 5 liter. Nah, dan stok B nya juga harus 5 liter. Jadi harus seimbang. Nah, misalkan kita akan membuat 5 liter saja di sini. 5 liter, terus konsentrasinya ini dalam bentuk ppm. Nah, solution preparation type-nya ini kita klik yang konsentrasi A dan B. Konsentrasi faktornya kita biarkan 100%, 100, dan itu kita hitung. Oke. Kalau sudah oke semua, tinggal masuk ke menu result. Nah, di menu result inilah yang pada tab bagian atas ini yang perlu kita kita catat. Dari data-data inilah, dari terutama yang massa inilah dengan ini yang akan kita data yang kita gunakan nanti akan kita timbang berdasarkan jenis pupuknya dan nanti akan kita formulasikan ke dalam 5 liter air. Langkah selanjutnya setelah perhitungan dengan menggunakan hidrobody adalah kita menimbang. Nah, menimbang dengan menggunakan timbangan digital dari masing-masing jenis pupuk yang digunakan. Jadi pada sesi ini tidak saya lakukan karena masih ada bahan dari pupuk itu yang sudah tinggal sedikit dan stok saya juga masih ada. Ini kita akan aplikasikan nutrisi hidroponik yang sudah kita buat. Nah, ini di meja hidroponik saya yang berisi tanaman selada berumur kurang lebih 10 HST ini. Jadi di sini kita juga menggunakan 2 alat, ada pH dan ada TDS yang membantu kita untuk mengecek kualitas dari air tersebut. Nah, oke, kita langsung ini di bawah sini. Sebelumnya kita cek dulu TDS air ini nutrisi larutan nutrisi sebelumnya. Nah, di sini ininya 234. Oke, akan kita tambahkan atau kita naikkan menjadi sekitar 500 ya. Oke. Nah, di sini jadi dalam penambahan nutrisi ini harus sama, misalkan A-nya 50 cc, maka B-nya juga harus 50 cc. Jadi pada intinya ini kita tambahin ini sampai dengan ppn yang kita harapkan. Nah, kita ukur kembali.
Oke. Nah, ini sudah 528. Oke, sudah cukup. Oke, itulah cara pengaplikasian nutrisi hidroponik yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi penambahan nutrisi ini ditentukan berdasarkan konsentrasi dari fase-fase tanaman. Misalkan pada fase ini tanaman kita kasih sekitar 500 ppm untuk tanaman ini. Jadi nanti kalau tanaman ini makin besar, nanti kalau untuk selada umumnya hanya sekitar 800 sampai 1000 ppm untuk konsentrasi dari nutrisi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.